Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok patofisiologi yang beranggotakan dari saya Rosyana, Gita Rizky Saputri, Lare Putri Sekawan, Nur Hasanah, dan Nurmasayu Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai gangguan gagal ginjal dan kardiovaskuler. Nah, yang pertama yaitu pengertian gagal ginjal. Ginjal atau renal adalah organ tubuh yang memiliki fungsi utama untuk membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh dari darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit, misalnya kalsium, natrium, dan kalium dalam darah. Ginjal juga memproduksi bentuk aktif dari vitamin D yang mengatur penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan sehingga membuat tulang menjadi kuat. Gagal ginjal adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Pada kondisi normal, pertama-tama, darah akan masuk ke glomerulus dan mengalami penyaringan melalui pembuluh darah halus yang disebut kapiler. Di glomerulus, zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai dan beberapa yang masih terpakai serta cairan akan melewati membran kapiler. Sedangkan sel darah merah, protein dan zat-zat yang berukuran besar akan tetap bertahan di dalam darah. Filtrat hasil penyaringan akan terkumpul di bagian ginjal yang disebut kapsul Bowman. Selanjutnya, filtrat akan diproses dalam tubulus ginjal. Yang selanjutnya yaitu etimologi. Penyebab gagal ginjal akut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang nomor 1 penyebab parenal, yaitu berkurangnya aliran darah ke ginjal. Hal ini dapat disebabkan oleh hipovolemia atau volume darah yang kurang, misalnya karena pendarahan yang hebat, dehidrasi karena kehilangan cairan, misalnya karena muntah-muntah, diare, keringat banyak, dan demam. Obat-obatan juga, misalnya obat diuretik yang menyebabkan pengeluaran cairan berlebihan berupa urin. Kemudian ada gangguan aliran darah ke ginjal yang disebabkan sumbatan pada pembuluh darah atau ginjal. Nomor 2 yaitu penyebab renal, di mana kerusakan terjadi pada ginjal. Sepsis, sistem imun karena terjadi infeksi sehingga menyebabkan peradangan dan perusakan ginjal. Yang B, obat-obatan yang toksik terhadap ginjal. Rhabdomyolysis, terjadinya kerusakan otot sehingga menyebabkan serat otot yang rusak menyumbat sistem filtrasi ginjal. Multiple myeloma dan peradangan akut pada glomerulus, penyakit lupus erythematosus sistemik, Wargens granulomatous, dan Goodpasture-Shonn syndrome. Nomor 3, penyebab postrenal, di mana aliran urin dari ginjal terganggu. Sumbatan saluran kemih. Ureter atau kandungan kencing menyebabkan aliran urin berbalik arah ke ginjal. Yang B, pembesaran prostat atau kanker prostat dapat menghambat utera atau bagian dari saluran kemih dan menghambat pengosongan kandung kencing. Tumor di perut yang menekan serta menyumbat ureter. Kemudian ada batu ginjal. Penyebab gagal ginjal kronik antara lain, nomor 1, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 yang tidak terkontrol dan menyebabkan nefropati diabeticum. Nomor 2, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian peradangan dan kerusakan pada glomerulus atau glomerulofiltris, misalnya karena penyakit lupus. Nomor 4, penyakit ginjal polikistik, kelainan bawaan di mana kedua ginjal memiliki kista multiple. Nomor 5, penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka lama atau penggunaan obat yang bersifat toksik terhadap ginjal. Nomor 6, pembuluh darah arteri yang tersumbat dan mengeras. Arteriosklerosik menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang sehingga sel-sel ginjal menjadi rusak atau iskemia. Nomor 7, sumbatan aliran urin karena batu atau prostat yang membesar. Keganasan prostat. Nomor 8, infeksi HIV, penggunaan heroin,
amiloidosis, infeksi ginjal kronis, dan bagian macam keganasan pada ginjal. Kemudian ada patofisiologi. Yang pertama, gagal ginjal akut dibagi dua tingkat, yaitu ada fase mula dan fase maintenance. Yang pertama itu ditandai dengan penyempitan pembuluh darah ginjal dan menurunnya ginjal, terjadinya hipoperfusi dan mengakibatkan iskemi tubulus renalis. Dan yang B, fase maintenance. Pada fase ini terjadi obstruksi tubulus akibat pembengkakan sel tubulus dan akumulasi dari debris. Sekali fasenya berlanjut, maka fungsi ginjal tidak akan kembali normal walaupun aliran darah kembali normal. Vasokonstriksi ginjal aktif merupakan titik tangkap patogenesis gagal ginjal dan keadaan ini cukup untuk mengganggu fungsi ekstraksi ginjal. Nomor 2 yaitu gagal ginjal kronik. Pada gagal ginjal kronik terjadi banyak nefron-nefron yang rusak sehingga nefron yang ada tidak mampu memfungsikan ginjal secara normal. Dalam keadaan normal, sepertiga jumlah nefron dapat mengeliminasi sejumlah produk sisa dalam tubuh untuk mencegah penumpukan di cairan tubuh. Tiap pengurangan nefron berikutnya bagaimanapun juga akan menyebabkan retensi produk sisa dan ion kalium. Bila kerusakan nefron progresif, maka gravitasi urin sekitar 1,008. Gagal ginjal kronik hampir selalu berhubungan dengan anemia berat. Yang selanjutnya, manifestasi klinis. Keparahan tanda dan gejala bergantung pada bagian tingkat kerusakan ginjal yang mendasari dan usia pasien. Yang pertama itu kardiovaskuler. A. Pada gagal ginjal kronis mencakup hipertensi atau akibat retensi cairan dan natrium dari aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron. B. Piting edema atau kaki tangan sacrum. C. Edema periorbital. Nomor 2. Dermatologi atau integumen. A. Rasa gatal yang parah atau pruritus dengan eksorisasi akibat toksin uremik yang mengendapkan kalsium di pori-pori kulit. Yang B. Warna kulit abu-abu mengkilat akibat anemia dan kekuning-kuningan akibat penimbunan urokrom. Yang C. Kulit kering atau bersisik. Nomor 3. Gastroenteritis. Yang pertama yaitu fetor uremik disebabkan oleh ureum yang berlebihan pada air liur, diubah oleh bakteri di lumut menjadi amonia sehingga napas berbau amonia. Nomor 3. Anoreksia, mual muntah yang menghubungkan dengan gangguan metabolisme di dalam usus. Terbentuknya zat-zat toksik akibat metabolisme bakteri usus seperti amonia dan ketil guanidin. F. Pemeriksaan penunjang. Untuk memperkuat diagnosis sering diperlakukan pemeriksaan menunjang baik pemeriksaan laboratorium maupun radiologi. Nomor 1. Pemeriksaan laboratorium. A. Hematologi. B. RFT atau renal funksi test. C. LFT, liver funksi test. D. elektrolit. Nomor 2. Urin rutin, urin khusus, pemeriksaan kardiovaskuler, ECG, ECO. Nomor 4, radiodiagnostik. Yang pertama ada USG, abdominal. Kemudian ada CT, scan abdominal. Kemudian ada BNO, AVP, dan VPA. Kemudian ada renogram. Yang G, penata laksanaan. Penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan CKD dibagi 3 yaitu konservatif, dilakukan pemeriksaan lab darah dan urin, dan observasi blend cairan, observasi adanya oedema. Nomor 2, obat-obatan. Diuretik, antihipertensi, suplemen besi, agen pengikat prostat, suplemen kalsium. Nomor 3, dialisis. Yang A,
peritoneal dialisis biasanya dilakukan pada kasus emergensi. Kemudian B. Hemodialisis, yaitu dialisis yang dilakukan melalui tindakan invasif di vena dengan menggunakan mesin. Nomor 4 yaitu operatif. A. Pengambilan batu ginjal, B. Transplantasi ginjal. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu ada asidosis metabolik, hiperkalemi, perikarditis, efusi perikardialan tamponade jantung, hipertensi, anemia, penyakit tulang. Kemudian ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan kepada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Yang B, ada perkembangan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yaitu sebut angioblast. Ini timbul dari mesoderm atau Spannkincus dan chorionic. B. Merenchim. Yang C, dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan dalam awal perkembangannya yaitu pada minggu ketiga. Tabung jantung mulai berkembang di Spannkincus yaitu antara bagian perikardial dan EAC dan atap katup uning telur sekunder atau cardiogenic area. Yang C, anatomi dan fisiologi kardiovaskuler. Jantung terbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apex atau superior posterior. Berbeda di bawah dan basis. Anterior inferior berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau kofung toraks, sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu A. Luar atau pericardium. Berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni dan warna iga, yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Yang B, tengah atau miokardium. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria, susunan mikrodium yaitu otot atria, otot ventrikuler, otot antiventrikuler. Yang C, dalam atau endokardium. Dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Kemudian ada bagian-bagian dari jantung itu ada basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Kemudian ada apex cordis, bagian bawah jantung terbentuk puncak berkerucut tumpul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.